Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Fi ta'atillah. Ada orang yang dikaruniai sehat dan kita mungkin atau bahkan kita juga sering dikaruniai sehat tapi sehatnya tidak untuk taat sama Allah Ta'ala. Malam hari ini kita sehat dan kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua anugerah yang terbesar dari Allah untuk manusia sudah kita miliki. Berarti kita termasuk orang yang sugih pol. Ya, sugih kalau kata Demak ke sana sedikit ya, sugih pol. Sangat kaya raya. Jadi sebetulnya kita sudah memiliki segala-galanya. Nikmat dunia yang paling nikmat itu dunia ya, sehat. Mohon maaf, harta sebanyak apapun kalau enggak sehat kira-kira enak enggak? Enggak enak. Tapi orang kalau udah sehat punya modal untuk menikmati semua jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua suguhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat Islam, nikmat iman. Wah, ini nikmat yang paling tinggi. Ya, nikmat yang paling tinggi. Kalau sudah punya Islam dan iman, nanti kalau sehatnya itu enggak dapat, hidupnya tetap enak. Karena dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang enggak enak, dia mikirnya yang enak-enak. Ini dosaku dihapus, ini naikkan derajatku, balasanku surga. Sehingga hidupnya bukan dalam keluh kesah tapi dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya seseorang yang dia punya Islam dan iman di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghayati makna ini sehingga hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Hanya saja yang namanya manusia dan saya salah satu di antaranya. Jenengan termasuk manusia atau bukan manusia? Manusia. Saya termasuk salah satu di antara manusia yang punya hajat banyak. Punya kebutuhan banyak. Punya keinginan banyak. Dan semoga hajat-hajat saya dan keinginan saya serta hajat dan keinginan jenengan semua, keinginan-keinginan jenengan semua termasuk yang diridhoi Allah Ta'ala. Amin. Ya, punya hajat. Walaupun hajat kita kalau dihitung-hitung tetap akhirat. Ya tetap akhirat, tapi berbau dunia. Ya tetap akhirat, tapi berbau dunia. Ada di sini yang hajatnya segera dapat bidadari surga. Nanti itu ya, dapat tapi nanti. Sekarang dikasih mau, tapi segera diambil. Enggak mau sekarang ya, masih nanti aja kalau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hajat kita ini berbau dunia meskipun itu akhirat. Contoh, ada enggak yang hajatnya pengen punya motor baru? Angkat tangan. Ayo isin tuh ya. Nambah motor boleh enggak? Boleh, pengen punya motor baru. Angkat tangan, ada ya? Alhamdulillah. Ada yang hajatnya pengen punya rumah, ada enggak? Angkat tangan. Walaupun udah punya, angkat tangan saja ya. Cok nanggung-nanggung. Ada enggak yang hajatnya pengen punya mobil? Angkat tangan. Wis pokoknya apik-apik kabeh kok ya.
Ini kan semua hajat-hajat akhirat karena kita niat motor untuk cari nafkah, motor buat nyenangkan anak istri keliling jalan-jalan yang halal, motor buat berangkat pengajian, motornya diparkir hujan naik mobil. Emangnya kalau orang punya mobil nggak boleh punya motor? Boleh kan ya? Nah kenapa kamu punya mobil? Kan motor cukup, tapi mobil lebih nambah itu boleh. Ciri-ciri orang yang bersyukur adalah nikmatnya nambah. Jadi kalau nikmat kita nambah, insya Allah kita termasuk ahli syukur. Tapi jangan kamu buat dalil yang aneh-aneh. Ya. Oh dari motor punya mobil, motornya ada, mobilnya ada. Hujan, berangkat pengajian, temannya ditelepon. Bro, tak jemput. Senang enggak kira-kira temannya? Senang. Sehingga ngaji, naik mobil, niatnya bagus. Ini namanya niatnya akhirat, tapi masih berbau dunia karena urusannya dengan urusan dunia. Semua ya yang akhirat tapi masih berupa dunia, itulah yang dinamakan hajat-hajat duniawi. Ya, selama itu halal, maka itu tidak jadi masalah. Tapi semua keinginan yang sifatnya memang murni akhirat, contoh pergi ke Madinah ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya nggak ngomong-ngomong tahu-tahu ke sana ya. Sebetulnya kan saya udah ngomong kan? Ya Jumat sebelumnya saya juga udah ngomong, nggak tahu lu nanti kalau tiba-tiba saya tiba-tiba nggak kuat berangkat ke sana, betul ya? Itu jual tablet, alhamdulillah laku. Ya alhamdulillah laku, bisa berangkat pergi ziarah ke Madinah. Jadi saya kalau udah punya pengen sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya duwe ku apa? Dol, gitu aja kok repot. Sampai sana tinggal laporan, Kanjeng Nabi berangkat jual tablet. Kan gitu ya. Pasti ya mesem Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semangat, yang penting gak sampai memberatkan diri. Nah ini berangkat ziarah Nabi Muhammad SAW. Berangkat umroh, berangkat haji. Ini namanya hajat akhirat. Nikah. Nah ada yang jomblo di sini? Wah jomblowati kelihatannya bungkam, takut dilirik sana dilirik sini. Nah, ini yang jomblo yang belum menikah atau mungkin ada yang sudah pernah menikah. Ya jangan ngomong janda atau duda, kok rodok saru gitu ya. Menyinggung perasaan nanti. Yang sudah pernah menikah, ya yang sudah pernah menikah. Mungkin sekarang yang belum pengen, yang sudah pernah menikah. Ya, dan pasangannya sudah tidak ada, pengen nikah lagi. Ini hajat dunia atau akhirat ini? Akhirat. Karena pernikahan itu ya sunnah yang bisa menjadi wajib. Ya, sunnah yang bisa menjadi wajib. Ada yang punya hajat pengen punya anak, dunia atau akhirat itu? Akhirat. Karena anak ya yang soleh, yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, itu didambakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanakahu taktsuru, nikahlah kalian biar bisa jadi banyak. Fa inni mubahin bikum, karena sesungguhnya aku kelak akan membangga-banggakan kalian al-umam yaumal qiyamah, di hadapan umat-umat yang lain nanti di hari kiamat. Itu namanya berarti hajatnya hajat akhirat. Kenapa? Pengen mewujudkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Nah jenengan dulu waktu pengen punya anak, ada enggak niat gitu? Nabi pengen umatnya jadi banyak, saya mewujudkan hajatnya Kanjeng Nabi. Pernah gitu? Nah kalau belum ulangi. Ya, niat lagi. Ya minta anak lagi. Saya mewujudkan hajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua namanya akhirat. Nah, gimana caranya biar hajat itu terpenuhi? Baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya dunia jelas tadi ya, semuanya terkait akhirat.
Walaupun terkait akhirat itu disebut dunia kalau wujudnya dunia. Tapi itu halal dan itu bernilai akhirat. Udah jelas ya? Nah gimana caranya biar kepegang tuh hajatnya? Pengen punya motor, dapat. Pengen punya mobil, dapat. Pengen punya rumah, dapat. Yang hajatnya akhirat, pengen nikah, dapat. Iya, pengen haji, dapat. Pengen umroh, dapat. Caranya bagaimana? Alhamdulillah, Tuhan itu hanya satu, enggak ada yang lain. La ilaha illallah. Bayangkan kalau Tuhan itu dua. Kamu minta sama Tuhan satunya nolak. Diveto sama Tuhan satunya. Tok. Susah tuh doa terkabul. Betul kan ya? Makanya Allah itu hanya satu, la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ada hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Nah Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan di jagat raya yang menciptakan segala makhluknya. Allahnya bilang, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, minta sama aku jawab panggilan kalian. Berarti kalau punya hajat, yang paling gampang ngapain? Nyari atau doa? Nyari atau doa? Ayo, nyari atau doa? Daripada kamu cari capek-capek sama Allah gak dikasih, jadi bagusnya gimana? Saya kasih permisalan. Ya ini rodok gak enak sih ya, tapi gak apa-apa harus dijelaskan. Kalau gak dijelaskan nanti gak paham-paham. Boleh ya? Saya mau menjelaskan apa juga saya belum paham. Yang penting ngomong dulu, contohnya belum ada, perpanjangan waktu. Ya, kalau ngajarkan gak boleh mikir. Nah contoh, ya contoh. Di depan ada toko roti Alibaba. Ya, toko roti Alibaba. Pemiliknya saya. Di toko roti itu sudah ada beberapa jenis roti. Roti semir, roti coklat, ya, roti keju, ada. Jenengan pengen, pemiliknya saya, tokonya di depan. Kalau jenengan kenal saya, enaknya gimana? Ke toko depan atau ngomong ke saya? Normalnya orang kan ke toko depan ya. Toko depan, permisi, beli, betul? Ya itu normal, itu jalur memang harusnya begitu. Tapi jangan lupa pemiliknya saya. Dan jenengan capek-capek ke sana, saya bilang yang satu itu jangan dijualin. Gimana? Kalau kasusnya begitu gimana? Mumet enggak? Loh saya bawa duit tuh, saya udah di toko. Kata bapak, Anda tidak boleh beli di toko ini. Sold out, semua sudah laku. Nah ini masih banyak barangnya, iya sudah dibeli Ustadz Iis. Gimana kalau begitu? Pulang dengan tangan hampa atau bawa sesuatu? Tangan hampa. Kenapa? Sombong. Aku punya uang, aku tahu tokonya, aku bisa jalan. Saya lihat, enggak ya. Emangnya dengan duitnya dia bisa? Emangnya dengan kekuatannya dia bisa? Dia lupa yang punya toko aku. Halo toko, tutup sekarang juga. Tok. Beli roti, yang jaga ada di dalam, Ustadz Iis yang jaga. Ustadz beli roti, bisa baca enggak? Apa? Baca. Tutup. Kan barusan buka? Iya barusan. Barusan juga saya tutup. Lu saya mau beli, datang saja besok pagi. Saya mau nanya, kalau begitu rasanya hati gimana itu? Enak atau enggak enak? Enggak enak. Beda itu, Mas Agus Mazid dari Jogja, telepon saya. Habib, siap. Saya mau beli rotinya ada. Enggak ada tapi saya akan adakan. Yang punya saya kok. Pesannya apa? Oh saya senang sama beliau gitu kan ya. Pesannya apa? Roti semir sekian, ini sekian, oke. Ya saya telepon Ustadz Iis yang jaga toko. Buatkan roti sekarang, mau dilembur kayak mau ngapa, yang penting jadi sekarang. Kerahkan semua anak-anak, buatkan roti.
Kenapa bisa begitu? Karena yang mau beli hubungi yang punya, betul. Dan yang punya baik hati. Akhirnya diambil alih, kamu duduk saja di Jogja, biar aku yang urusi. Betul atau betul? Betul atau betul? Biar saya yang kirimkan. Mas Agung berangkat ke Jogja, bawa mobil, antar ini ke rumah Mas Agus. Mas Agus duduk di rumah, modalnya cuman telepon. Saya mau nanya, bisa enggak begitu terjadi? Bisa atau sering? Bisa atau sering? Sering. Kamu saja pakai itu aplikasi, apa itu namanya? Ya itulah yang pokoknya itu. Nanti kan saya iklan enggak dibayar ya. Beli-beli online tuh loh ya. Kamu enggak datang ke tokonya, modal taktik diantar sampai rumah, betul? Nah ini metode nomor 1 yang paling penting, hubungi yang punya. Nah, yang punya jagat raya Allah Ta'ala, kita enggak, ya aku pinter dagang, aku pinter usaha, aku pinter ini, aku pinter ini. Nyombongkan diri, Allah lihat, sombong dia. Capek ke pasar keliling, sama Allah ditutup kerannya, krek. Orang yang lihat walaupun promosinya luar biasa, iklannya luar biasa, Allah katakan sama hatinya orang yang mau beli, jangan beli. Noleh semua, Mas ini enggak tertarik. Ini no. Sehebat apapun dia nawar, sampai diganti dengan berbagai macam cara, enggak ada hasilnya. Kenapa? Diblokir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam mengajarkan upaya untuk mendapatkan rezeki yang nomor 1 itu bukan upaya yang sifatnya ilmu yang diajarkan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi nomor 1 adalah taqwallah. Cara dapat rezeki itu takwa, caranya halal, caranya benar, caranya dengan ibadah. Ngerti halal haramnya. Kemudian dengan ibadah, punya hajat, sholat hajat. Kamu baca zikir ini, jalan takwa. Baru melakukan jalan-jalan yang lain. Nah sekarang kan kebalik, jalan-jalan yang lain ditempuh, jalan takwa cadangan. Kalau kepepet baru jalan, kurang ajar kayak gitu. Paham ya? Jadi jalan takwa ini justru jalan yang the best, yang terbaik, yang terbenar. Itu yang andalkan, kemudian jalan yang lain tempuh dengan dibalut takwa. Pergi ke pasar pakai takwa. Ya, pergi ke toko roti pakai takwa. Pergi ke showroom pakai takwa. Pergi ke dealer pakai takwa. Pakai takwanya, tapi nomor 1 takwa-takwa yang sifatnya sholat, hajat, yang sifatnya sholawat, zikir, jalankan. Ya jalankan. Kenapa? Karena yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmunya para wali adalah gimana caranya minta sama Allah Ta'ala. Biar kalau minta itu langsung Allahnya ya. Tidak pakai lama. Ya, dan segera. Caranya bagaimana? Mau enggak saya jelaskan? Wani piro. Nah, ini zaman sekarang ini kalau dibilang wani piro mesem, soalnya rawani piro-piro. Kalau dulu kan piro-piro wani, kalau sekarang rawani piro-piro. Sepenting gratis, namanya juga ilmu. Oke. Satu hal yang pengen saya jelaskan, ini rahasia, tapi ya nggak apa-apalah di-share ya. Namanya manfaat. Makhluk yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua ciptaannya Allah. Kan yang menciptakan Nabi adalah Allah. Yang menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Nah Allahnya itu paling senang sama ciptaannya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Paling senang. Kita ini kalau misalnya punya seseorang yang kita sayangi, kalau orang itu datang, yang ikut kita sayangi juga, betul ya?
Kamu sama siapa? Sama kenalan saya. Oh siapa namanya? Dari mana? Padahal gak kenal. Disopo. Ya. Ada orang yang datang sendiri, sungguh-sungguh. Nunggu 5 jam, gak disapa-sapa. Kenapa? Gak kenal. Lah kalau yang ini baru datang disapa. Oh datangnya sama siapa? Dia gak datang sendiri. Dia datang, dia ngajak orang yang saya sayang. Saya nyapa yang saya sayang, otomatis dia juga saya sapa. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Begitu kan? Jadi caranya bagaimana biar doa kita itu, ya Allah kan maha mendengar, semua didengar. Tapi sama Allah diwujudkannya segera. Ya diwujudkannya segera. Enggak pakai lama-lama. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa manusia makhluk ciptaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datangnya ke Allah bawa Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita ingat istighfar. Orang kalau punya dosa suruh ngapain? Minta ampun, istighfar. Tapi untuk istighfar Allah ngajarkannya itu ya menarik sekali. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka berbuat dosa mendolimi diri mereka sendiri, seandainya mereka seperti itu, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka itu mau datang kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Orang punya dosa itu datangnya kemana? Ke Allah. Minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Harusnya kan di rumah istighfar selesai ya. Gak usah kemana-mana. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mereka itu ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka mau datang kepadamu, fastaghfirullah, di hadapanmu mereka minta ampun pada Allah, disyaratkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berarti istighfar di depan Nabi sama jauh dari Nabi itu berbeda. Paham ya? Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Sama Allah dikasih syarat lagi. Sudah di depannya Rasul SAW dan Rasulnya mintakan ampun. Tentu mereka akan dapati Allah itu maha memberi dan menerima taubat dan maha penyayang. Artinya diampuni dan disayangi dengan syarat dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau yang maju itu Nabi beres. Kalau yang maju itu Rasulullah SAW beres. Bagaimana caranya biar nabinya maju? Ya kita datangi. Ya kita datangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah bagaimana cara mendatangi Nabi Muhammad SAW? Yang pertama ya kita datang betul-betul ke Madinah Al-Munawwarah. Datang ziarah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan sholawat dan salam syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya enggak semua orang punya kesempatan yang sering, atau enggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Makanya Nabi SAW kasih opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Sampaikan sholawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya sholawat dan salam itu tablughuni, sampai kepadaku. Berarti kalau kita mendatangi Nabi SAW dari jauh dan tidak pernah jauh. Ini menarik ya. Dari jauh dan tidak pernah jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kalau ucapkan salam sama Nabi, ya salam sama Nabi dalam bentuk assalamu alaih, enggak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kamu, anta, kaful khitab. Dalam sholat diajarkan langsung
At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Langsung, enggak jauh. Kita enggak boleh meletakkan Nabi jauh di Madinah, enggak boleh. Nabi harus ada di hadapan kita, umatnya. Enggak boleh ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya enggak pernah mau membuat jarak. Rasul enggak mengatakan salam untuknya, enggak, assalamu alaihi. Enggak. Tapi assalamu alaika, kamu wahai Nabi ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini pengen mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya betul-betul kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kan begitu ya. Kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu caranya begitu. Ya, caranya semacam itu. Nah, lantas apa yang kita lakukan biar kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Rasul udah ngajarin, sholawat dan salam kalian tablughuni, sampai kepadaku. Roh kita, diri kita, betul-betul kita hadirkan di hadapan Nabi Muhammad SAW, seperti yang diajarkan dalam sholat, kemudian kita ucapkan sholawat dan salam. Sholawat dan salam, nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyambung dengan Nabi, berarti yang di depan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita di belakangnya. Ikut ya Rasulullah. Ikut. Ya, ikut ya Rasulullah. Kemana pun nih, ikut. Nah kalau udah bisa begitu, itu nanti mintaannya apapun, beres. Insya Allah mudah, cepat, mantap. Asal dengan kesungguhan dan keyakinan. Makanya ulama-ulama terdahulu dan diteruskan dengan ulama-ulama hingga hari ini mengajarkan kepada umat, kalau kalian punya hajat apapun, kedepankan sholawat. Baca sholawat yang banyak terus, baru minta. Lah kita kan rodok-rodok. Sholawatnya belum jalan, mintanya udah kebanyakan. Allahumma, 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 Allahumma. Yang dipanggil siapa nih? Allah. Nah kata Allah, loh datang sendiri dia. Ngantri dulu, datang sendiri, mau bawa apa? Tapi begitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم يا الله. Baru minta.
Solawat, 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 solawat. Begitu Rasulnya sudah maju ke depan, Allahnya langsung lihat kepada hambanya itu, karena Allah udah janji siapa yang solawat kepadamu 1 kali, aku solawat kepadanya 10 kali. Hamba itu langsung dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perhatian rahmat yang luar biasa. Baru minta, Allahumma bojo solihah. Kan begitu, didengarkan langsung. Allah cuman bilang, kabulkan hambaku. Malaikat langsung bertugas. Ya, Solo, wah stok banyak. Karena stok banyak ini mintanya kan tadi cuman istri solihah ya. Stok banyak lah, datang kan solihah satu persatu dia tolak-tolak terus ini. Kebanyakan stok, saking banyaknya stok. Jadi mintanya yang jelas, yang jelas. Istri solihah yang bisa bahagiakan dunia akhirah bulan ini ya Allah, gitu. Nanti kapan-kapan juga boleh, kan gak cetok. Ya ini kan gak jelas, gak cetok. Jadi awali dulu dengan sholawat, awali dengan sholawat. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang disebutkan dalam kitab Asy-Syifa karya Qadhil Iyad, ad-du'a'u baina sholataini alayya la yurad. Doa yang dipanjatkan diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat kepadaku la yurad, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya kiai-kiai dulu ya, ulama dulu, para habaib tempo dulu kan ngajarnya gampang. Baca munjiah 1000 kali, baru minta. Ini kemerungsung. Pengen cepet-cepet. Ya pengen cepet. Tirakatin sholawat terus. Ada yang ngomong, loh Bib, tapi kok sholawatnya buat urusan dunia. Nah kalau minta dunia enggak sama Allah terus minta sama siapa? Saya mau nanya, mau minta sama siapa? Mau minta sama kerjaan? Musyrik kamu. Kalau minta sama siapa? Sama Allah. Allah ngajarin caranya minta. Salah satunya Rasulnya mengajarkan SAW, kalau pengen doamu itu diterima, doa yang di antara 2 sholawat tidak akan ditolak. Artinya di antara 2 sholawat, diawali sholawat, diakhiri sholawat. Saya kemarin ketika di Madinah, kemarin sore itu saya masih di Madinah. Cus terbang pagi sampai Jakarta, cus terbang sampai Solo, cus khutbah Jumat, asyik itu. Kelihatannya bisa diulang itu. Ya, karena kelihatannya orang-orang pergi kemana itu Singapura kok nyantai-nyantai saja, Singapura bolak-balik. Kita yang niatnya itu pergi kemana, Madinah bolak-balik gitu loh ya. Walaupun gak sugih gak apa-apa. Masa hanya orang kaya yang boleh begitu? Kita yang melarat-melarat ini masa enggak boleh? Wah ada orang ini kok miskin tapi bolak-balik Madinah. Iya, dia orang kaya. Kenapa? Enggak takut duitnya habis. Jadi yang punya seberapa ya dihabiskan buat itu. Nah kalau kamu kebanyakan mikir makanya miskin. Ya, punya duit tapi enggak berani beli apa? Betul kan ya? Duitnya punya tapi enggak berani beli. Jadinya apa? Miskin. Lah yang satu ini duitnya ya punyanya itu tapi habiskan sehingga orang dulunya sugih dia ya. Kok bolak-balik Madinah, Mekah. Jawabannya dia santai. Lah duweku ya kuwi tok. Selesai. Jadi kaya dan miskin itu kan masalah sikap kita terhadap sesuatu. Kita ini termasuk orang yang takut jadi orang kaya atau enggak takut jadi orang kaya. Lah kebanyakan orang itu takut jadi orang kaya, siapnya jadi orang enggak kaya. Iya, siapnya jadi orang enggak kaya, takut nih kok takut dikeluarkan. Tiba-tiba malaikat Israel alaihissalam datang. Kebacot disimpan 10 tahun disimpan ya. Akhirnya dijemput. Yang mesem anaknya, hari pertama nangis, hari kedua nangis, hari ketiga lihat warisan ngakak. Bapak soleh Masya Allah.
Ya betul Bapak soleh, tapi kan ya toh ya. Jadi jangan ojo eman-eman mbek duit gitu loh ya. Sama duit jangan eman-eman, yang penting halal, yang penting halal nyenengno ati lakonono. Gitu aja kok repot. Nanti habis golek meneh, sugih kok. Orang sugih itu kan siap kaya. Habis cari lagi, namanya mental orang kaya. Kalau kita mental nggak siap kaya, habis engkau duit kondi. Nanti dari mana datangnya? Maka dikatakan dalam sebuah hadis, kadal faqru ayyakuna kufra. Kama qala sallallahu hampir-hampir rasa takut jatuh miskin itu membuat seorang jadi kufur. Rasa takut kehilangan jabatan, rasa takut kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut kehilangan tabungan, rasa takut kehilangan harta, rasa takut kehilangan dunia. Itu membuat orang jadi miskin. Apa kufur nanti? Ya jadi kufur. Akhirnya dia demi mempertahankan tadi yang ditakuti, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Apa? Sabar tadi cerita Madinah tadi. Nah di Madinah itu ya, ada beberapa peristiwa sih yang menyenangkan hati. Banyak sebetulnya banyak. Tapi yang saya paling asyik ini, saya dapat tambahan pemahaman tentang hadis ini. Ya, karena ada hadis yang lain yang bunyinya semacam ini. Dari Ibn Abbas ya. Wa fi hadits akhar. Kullu du'ain mahjubun dunas sama. Ya. Semua doa itu tertahan di bawah langit. Sampai disolawati kepadaku. Kalau udah disolawatin baru naik. Bisa dipahami? Berarti seakan-akan sayapnya solawat nembus langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu apa? Sayapnya doa tadi, solawat. Jadi kalau nggak pakai solawat naik, mandek. Dung. Ini terus kurang solawatnya. Begitu disolawatin, nah, kok bisa begitu? Nah itu saya waktu di dekat dengan peristirahatannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya pagi habis sholat subuh, habis wirdul latif ya. Kemudian saya biasa cari kopi, sama donat satu. Itu nikmatnya luar biasa. Minum kopi, makan donat, nyawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah, ajib. Ya, kubah hijau itu mengalahkan hijaunya gunung model apapun. Mengalahkan keindahan apapun. Seruput, zuhil, nikmat. Gitu kan? Nah, itu terus dapat pemahaman begini. Doa gak akan nembus langit pertama sampai ke-7. Kalau kita baca kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, di situ ada satu hadis. Itu setiap langit ada penjaganya. Jadi enggak gampang itu amal nembus langit pertama itu ada screeningnya. Kalau yang amal ini orangnya kok ada ria, mental. Kadang doa amal itu indahnya luar biasa, nembus langit pertama. Malaikat langit pertama itu mengeluh-elukan, ini amal luar biasa. Dikawal seluruh malaikat langit pertama menuju langit kedua. Sampai langit kedua ditolak sama malaikat yang di situ. Ini masih mengandung ini, kaget yang langit pertama malaikat. Kok lolos yo? Dari pengamatan kami. Karena ilmunya malaikat langit pertama terbatas. Terus begitu, jadi sampai lolos langit ke-7 itu enggak mudah. Kalau jalan sendiri, enggak mudah. Diajari sama Nabi Muhammad SAW. Passwordnya biar langit pertama begitu pakai password ini malaikatnya enggak nanya. Lanjut. Langit ke-7, lanjut. Terakhir diperiksa malaikat Jibril alaihissalam. Begitu dilihat sama malaikat Jibril langsung dibawa ngadep ke Allah Ta'ala. Ya Allah ini amal yang luar biasa. Allah lihat langsung qabul. Nah caranya gimana? Biar dikawal Nabi Muhammad SAW.
Jadi ibaratnya gini, diawali dengan sholawat, terus kita doa, diakhiri sholawat. Berarti doa kita itu dikawal utuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada yang kececer, jangan sampai ada doanya yang kemudian kok enggak, biasa kok rombongan tuh loh ya. Rombongan tuh kalau ada yang jalan cepat, yang belakang ketinggalan enggak itu? Ketinggalan, makanya kalau kita touring, ya saya kan dulu pernah touring, masa kecil saya. Bukan masa muda ya, sekarang kan saya masih remaja. Jadi dulu itu masa kecil. Saya dakwah itu ya touring ya, ada dakwah dengan touring motoran. Sama teman-teman yang memang ahli motoran, klub-klub motor dulu ya. Masih awal-awal tuh bawa kopi sendiri, bawa minuman sendiri, dulu seperti itu. Itu kalau touring itu ada yang di depan, bagian buka jalan tuh ya. Kemudian ada yang di belakang. Paling akhir, fungsinya apa? Nyisir, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang bannya pecah, kehabisan bensin tiba-tiba, enggak sampai ketinggalan. Nanti dia akan berhenti kontak yang depan, stop dulu nih, ada yang ketinggalan. Kan begitu ya? Nah ini doa kita dikawal oleh Nabi Muhammad SAW. Depannya Nabi, belakangnya Nabi. Enggak boleh ada doa yang lewat dan terhalang. Harus lolos semuanya. Bejo apa enggak bejo kita itu? Bejo. Nah, tapi kita rada kurang ajar. Udah diajari begitu, tambah nabinya disingkirkan, langsung Allahumma, Allahumma. Sholawat gak penting, motor yang penting. Sholawat gak penting, yang penting hajatnya itu loh ya. Hajatnya. Tapi yang nganter enggak diutamakan, nah salah. Makanya kalau pengen hajat kita cepat tergapai dengan sholawat, ya sholawatnya itu dibuat yang bagus, yang indah, yang betul, yang mantap, dan bayangkan itu ngawal doa kita. Seperti kita titip, Kanjeng Nabi titip ya gitu. Ya Nabi, itu yang ngomong ya Rasulullah, habis maulid doanya banyak. Makanya doa maulid gak di depan, di mana? Di belakang. Ya kalau maulid doanya di belakang. Sholawat dulu panjang, 1 jam sholawat baru doa. Ini baru sholawat 1 menit udah doa. Ya kalau habis sholat gak apa-apa ya, habis sholat gak apa-apa. Makanya seorang sahabat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan ini hadis hasan sahih. Seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, suatu hari beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Idza dhahaba rubul lail qama faqala," sampai akhir hadis, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata fakam aj'alu laka min salati." Ya Rasulullah, saya banyak sholawat kepada kamu. Waktu saya yang buat doa ini, jatah sholawatnya bagusnya itu berapa persen? Ada beberapa penafsiran ya tentang hadis ini. Ada berapa? Penafsiran. Penafsiran yang terbaru yang saya dapat. Setidaknya itu ada 3 penafsiran. Nah, ini saya ambil yang terbaru saja ya. Yang baru saya dapat dari makna hadis ini. Jadi kalau seseorang doa itu habis sholat misalnya. Habis sholat. Biasanya kan bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat, terus minta. Gitu ya. Nah berarti itu porsinya sholawat dalam doamu berapa persen? Allahumma mobil, motor, rumah, bojo, gaji, wakeh gitu. Sholawatnya cuma 1. Berarti kan minim persennya ya, kecil ya, kecil. Nah, ini sahabat ada yang memang kalau doa itu panjang. Dia doanya 1 jam, karena menikmati doa, apalagi di malam hari. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Malam itu munajatnya para ulama, orang-orang soleh, sahabat itu indahnya luar biasa. Seperti munajatnya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikamnya di akhir-akhir itu ya. Munajat yang luar biasa. Nah ini sahabat nanya, ya Rasulullah, prosentasenya buat kamu berapa persen buat sholawat ini? Maka Nabi SAW menjawab, ya terserah kamu. Up to you. Rasulullah nggak mau maksa-maksa. Karena ini urusannya buat Rasulullah ya, SAW, sholawat, doakan Nabi. Sholawat kan artinya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Ya terserah kamu.
Maka sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan seperempatnya untuk sholawat, ya 3/4-nya untuk minta, untuk doa, untuk zikir yang lain?" Jawaban Nabi, ya terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih bagus. Terserah kamu, kalau ditambah lebih bagus. 50% ya Rasulullah buat sholawat, terserah kamu, kalau ditambah lebih bagus. 75% ya Rasulullah untuk sholawat. Jawaban Rasul SAW, ya terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih bagus. Begitu dengar 75%, Rasul masih mengajukan kalau ditambah lebih bagus. Pertanyaan saya, misal kita doa 5 menit. Wah, sekarang 5 menit hitung ya, petang menit terus. Biar matematikanya gampang. Kita doa 4 menit, 3 menit baca sholawat. 1 menit doa, kira-kira itu sudah banyak belum sholawatnya? Banyak kan ya, sudah banyak. Tapi Nabi mengatakan SAW, kalau kamu lebih banyak lagi porsi sholawatnya, lebih bagus. Tapi sakarepmu. Sahabat gak banyak mikir, ya udah Rasulullah kalau gitu semuanya sholawat kan, gak usah minta. Semuanya sholawat, gak jadi minta. Jadi waktu doa 4 menit sholawat semua. Gak ada mintanya. Gak ada mintanya. Senyum Nabi Muhammad SAW kemudian mengucapkan, "Idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk." Idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Jawaban Nabi ini SAW jaminan terhadap tadi yang saya sebutkan. Kita itu ada hajat dunia, ada hajat akhirat. Nah, hajat akhirat dari kita haji, kita umroh, kita ziarah, kita sedekah, kita zikir. Hajat terbesarnya apa? Minta ampun. Biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dunia, seperti apapun hajat itu yang kita inginkan, pengennya apa? Tercapai, betul ya? Tercapai. Nah, ini enggak minta, tapi kalau waktunya semua digunakan untuk sholawat, jaminan dari Nabi Muhammad SAW, idzan yukfa hammuk. Kalau begitu, apapun yang menjadi keinginan hatimu, urusan dunia tadi, Allah akan cukupi. Makanya orang ahli sholawat itu hati-hati kalau batin. Allahumma puju, langsung rabi. Hati-hati. Ahli sholawat, makanya ahli-ahli sholawat itu kan nggak berani batin. Wah, hati-hati batin, wujud nggak repot tuh. Kan begitu. Dia jaga betul tuh, pengennya itu dijaga. Karena dituruti sama Allah Ta'ala. Idzan yukfa hammuk. Yang bilang Nabi Muhammad SAW. Wa yughfar laka dzanbuk. Dia kalau kepleset berbuat dosa, belum sempat istighfar, sudah diampuni. Beripun. Saya mau pembetulan saya nih. Saya ya. Istimewa kalau katanya dekengane pusat. Nah, katanya Gus Ekdam itu istimewa Beb, istimewa. Bahasanya beliau istimewa. Belum sempat istighfar sudah diampuni. Kenapa? Karena dia merelakan jatahnya minta untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dia merelakan jatahnya minta, dia gunakan untuk memintakan tambahan rahmat, tambahan kedudukan, tambahan kemuliaan dengan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jelas ya. Jadi kalau punya hajat, biar gampang terkabul, caranya bagaimana? Kencengi sholawatnya banyak, terus minta. Allahumma. Kalau kita masih makom ya 15% sholawat udah ajib itu. Udah luar biasa. Kalau para kiai kan ngajarinya top banget. Mau hajat kabul, mau yai. Ya udah baca nariyah 4.444 kali nariyah. Mintanya mobil. Lu minta satu ya, sholawatnya 4.444. Ya kalau kita ambil versi yang rodok persentase, ya 25%-nya dari nariyah kan munjiah. Kalau munjiah kan 1.000 munjiah minta. Nah, model-model seperti kita ini dikasih munjiah aja nawar.
Ada enggak paket hemat gitu loh ya. Mesti nawar kita ini. Nah, ada orang yang ngomong sama saya, Habib, apa bisa terwujud? Loh, ini pertanyaan rada aneh. Apa bisa terwujud? Syaratnya doa itu harus ya yakin. Harus yakin. Terus saya diam di rumah, tidak ada yang ngajari suruh diam di rumah, betul ya? Kamu kerja seperti biasanya, kalau kamu enggak doa kamu juga kerja, betul? Kalau kamu enggak istighfar kamu juga kerja, betul? Kalau kamu enggak sholawat kamu juga kerja, betul? Nah sekarang kerjalah seperti biasa, tapi jangan andalkan pekerjaanmu, andalkan istighfarmu, andalkan sholawatmu, andalkan sodakohmu, andalkan baktimu sama orang tua, andalkan akhiratmu. Dunianya akan ikut. Clear? Dah. Jadi cara menyelesaikan urusan kita, perbanyak apanya? Sholawat. Alhamdulillah makanya setiap kali pengajian di Majlis Ar-Raudhah, itu munjiahnya banyak, betul ya. Baru setelah itu pengajian, ujung-ujungnya saya kan mintanya sedikit. Ya doa yang biasa kita baca, ya karena ini waktunya pelunasan hutang mepet. Itu hutan bangunan sudah 4 lantai selesai ngecor, lagi tahap finishing, betul ya, tahap finishing, tapi hutang tanahnya masih kurang 4 miliar dan juga hutang materialnya juga belum lunas. Waktu pelunasan semakin dekat, ya saya tambahin, minta Allahumma ya segera lunas. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati hamba terpilihnya untuk ikut andil majelis pelunasan tanah, pembangunannya dan lain sebagainya. Karena hanya hamba yang dipilih sama Allah yang uangnya itu tersalur kepada hal-hal yang baik. Uang yang halal hanya akan keluar ke tempat yang halal. Uang yang halal itu hanya akan keluar ke tempat yang halal. Kalau sampai kita melakukan perbuatan yang halal, keluar dari tempat yang haram, berarti ini enggak halal benar nih. Ada haramnya, harus diteliti itu. Ada sesuatu yang enggak beres, ada sesuatu yang enggak baik. Karena itu saya infokan kepada siapapun dan saya harap antum ikut bantu share. Ya, siapa ingin ikut andil untuk pelunasan tanah Majlis Ar-Raudhah, pembangunannya dan semua kegiatannya, bisa transfer ke nomor rekening Habib Novel Alidrus atas nama Novel di nomor rekening BSI, BCA, Mandiri, BNI, BRI yang tertera di layar monitor dan hanya atas nama Novel. Gak ada nama yang lain, kalau ada nama yang lain berarti itu penipuan. Jelas? Ya, itu penipuan. Hanya atas nama Novel. Berapa transfernya? Ada yang nanya, Habib saya mau transfer berapa? Ya kalau langsung 4 miliar lebih bagus. Ya selesai kalau begitu ya, selesai. Wah saya enggak punya itu, ya sa isomu. Ya sa karepe ati, kalau pengennya Rp1, ada yang transfer Rp1, beneran. Ya transfer Rp1, Rp1. Oh no gitu ya. Ada yang transfer Rp10, ada, enggak apa-apa. Saya enggak akan menghakimi orang ini bagaimana. Siapa tahu Rp1 itu yang menyelesaikan 4 miliar. Ya. Lu 4 miliar enggak ada Rp1 kan ya enggak selesai. Tapi ojo mbok tiru. Ojo mbok tiru. Ya transfer ya semakin banyak kan semakin cepat selesai. Biar kita bisa beli-beli lagi. Kan begitu ya. Beli apa? Ya perluasan majelis lagi. Biar nanti yang ngaji di sini nyaman. Ya biarnya nyaman. Pokoknya kita niat cari ilmu. Umur saya 48. Kalau sampai 60 tinggal 12 tahun lagi. Enggak lama 12 tahun itu di dunia ya. Kalau sampai 60. Kalau lebih alhamdulillah ya. Kalau sampai 70 ya tinggal 12 tambah 10. Berarti 22 tahun. 22 tahun itu sangat sebentar. Yang ada ini enggak akan saya bawa mati. Kaboten kok bangunan segede-gedenya. Lah apa gitu kan ya. Berat. Tapi saya pengen nanti ini nanti jadi penerang kubur saya dan penerang kubur antum semua. Ya, yang ikut andil, ikut ngaji, ikut bantu, apapun modelnya, itu nanti akan bejo di kuburan. Kalau mau tahu ya memang harus mati dulu. Tapi kan ya jangan begitu ya, insya Allah panjang umur. Salah satu manfaatnya itu di dunia, insya Allah kalau ada musibah apapun itu jadi ringan gitu. Seperti punya penghibur. Tapi ya jangan kamu minta, ya Allah saya akan buktikan, beri saya musibah, ngawur gitu ya. Tapi lihat aja sendiri, yang biasa hadir majelis, coba dicek itu. Yang musibah-musibah yang udah lewat, yang udah
terjadi. Kok saya menerimanya enggak seperti orang lain. Orang lain itu suntuknya bisa 1 bulan, 2 bulan. Saya kok cuma 3 hari, alhamdulillah udah bisa move on. Nah ini karena barokahnya majelis, barokahnya sodako, barokahnya bekti sama orang tua, barokahnya kita belajar dan mengajar. Jadi kepada siapapun yang mau ikut andil berapapun terserah, insya Allah berkah. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan fid dunya wal akhirah. Semoga dibalas Allah kebaikan dunia dan akhirat yang berlipat-lipat. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Dah. Satu Fatihah untuk kesembuhan nenek istri saya, yaitu Ibu Khadijah Anten binti Toha Asgaf. Semoga beliau dan siapapun dari keluarga kita yang sedang sakit, walaupun tidak kita sebutkan namanya, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan, diberi kesembuhan, diberi panjang umur dalam bahagia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang sehat gak kena penyakit. Sehatnya itu sehat lahir dan batin, sehat yang bawa manfaat dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur sepanjang-panjangnya dalam taat pada Allah Ta'ala dan sehat wal afiyah, bahagia, rezeki berlimpah dari segala arah, enggak pakai susah payah, bawa bahagia sampai ke jannah. Ala hadiniyah wa ala manahibuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Satu nasihat untuk diri saya sendiri dan siapapun yang mau mendengarkan nasihat ini, ya. Untuk diri saya sendiri dan siapapun yang mau mendengarkan nasihat ini. Tapi sebelum saya nasihat, waktu di Madinah ketemu Dekengani Pusat, Gus Ikdam, nah itu beliau tuh pengen ngundang saya ke mana? Ke Blitar sana ya, ke Sabilut Taubah. Saya jawab, insya Allah saya akan ke sana, mau ikut-ikut bagi kopi. Ya nanti pokoknya tiba-tiba muncul delik gitu aja ya. Nah itu lebih asik, rampung baru nongol. Ya, pengennya begitu, muku-muku gak konangan. Allahumma sturna gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Kapan itu? Wallahu a'lam. Kalau saya teraskan kan konangan ya. Biar tetap jadi rahasia. Saya senang dengan majelisnya Gus Ikdam. Mudah-mudahan majelisnya barokah, manfaah. Ya bisa bawa keselamatan dunia akhirah untuk banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitulah jadi muslim, harus saling menguatkan, harus saling mendukung, harus saling membela, harus saling mensupport ya, biar dakwah ini bisa memberi manfaat kepada sebanyak mungkin umat manusia. Saya suruh jadi Gus Ikdam, nyerah saya. Koncone garangan-garangan loh ya. Oh iya. Tadi pagi itu saya di bandara ketemu salah satu seseorang itu ya. Seseorang nyambut saya itu. Saya bawakan tasnya, Bib. Ya namanya Pak Eko, saya bawakan tasnya, Bib. Saya bawakan tasnya. Udah saya bawakan, Bib. Karena saya orang pusat. Wah. Ternyata orang Kediri dekat Blitar ya. Saya orang pusat itu. Rupanya sampai nyentuh kemana-mana itu dakwah dengan cara yang ya begitu. Setiap orang punya cara sendiri. Selama itu halal, enggak melanggar aturannya Allah, kita akan dukung siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk teman-teman saya dimanapun berada, ini tahun politik. Kalau di medsos ada yang mencibir, mencemooh, mencaci, memaki dalam bentuk apapun kepada siapapun dan untuk apapun, jangan ada yang merespon, diamkan saja. Kita tetap fokus sama kajian. Kadang kalau kajian begini, itu ada komentar-komentar macam-macam. Komentar orang suka, komentar orang gak suka, ya berseliweran, gak usah dilihat. Urip nonton sing gak enak, dadine gak enak. Betul? Jadi kalau hidup ini kita lihat yang gak enak, nanti jadinya gak enak. Lihat saja yang enak. Jazakumullah khairan. Jadi untuk penutup satu Fatihah, ini karena udah
mendekati masa pelunasan, ya saya mau gogrok betul. Sampai saya berangkat ke Madinah itu kan ya laporan. Ya laporan sampai saya ngomong, ya Allah saya malu mau minta dunia gitu. Tapi kalau nggak minta sama Allah mau minta sama siapa? Kalau nggak minta sama Allah minta sama siapa? Jadi saya bypass gitu ya. Kan sholawatnya udah seling, jadi bypass ke sana langsung laporan, ya Rasulullah itu utang banyak gitu aja. Ya utang banyak, utang majelis biar dikirimkan orang-orang yang nanti dipilih sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya dan antum termasuk yang terpilih, amin ya. Dengan apapun tuh nggak bisa uang ya angkat tangan, doa, zikir, wirid dan lain sebagainya. Termasuk malam hari ini saya minta satu Fatihah. Semoga Allah Ta'ala melunaskan biaya pembangunan, pembelian tanah dan semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah dalam waktu yang secepat-cepatnya tanpa susah payah dan tanpa masalah. Dan semoga yang ikut andil dalam bentuk apapun hidupnya disenangkan dunia akhirat, dirinya, orang tuanya, anak keturunannya, pasangan hidupnya dan keluarganya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jami'an nafi'ah wa ala manna wa hibun ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya itu punya tempat ukop ini bagus-bagus, tapi Mas Boim yang dipakai yang begitu-begitu. Ya, kalau yang mau kamu pakai sendiri di kamar boleh. Kalau yang mau kamu suguhkan orang itu harus yang terbaik. Kita ini kalau pakai baju, kaos oblong sobek-sobek boleh, tapi disembunyikan di balik baju yang bagus. Karena Allah suka kalau hambanya itu tampak syukur, ya tampak syukur. Jangan kebalik. Pakai baju ditampakkan sobek-sobek ben wong nelongso sakno sapa gitu. Dan begitu. Makanya semuanya di sini saya buat indah. Ya saya buat indah. Sebetulnya saya mau kasih oleh-oleh kursinya Masjidil Haram yang terbaru yang saya temukan. Udah saya foto, kemarin hari Rabu saya foto, kemudian sudah saya kirim, sudah dibuat. Cuma tadi mau dibawa ke sini, yang buat itu dari Jepara, busanya warnanya keliru. Oh foto ini hijau, jadi biru kan ya keliru ya. Saya bilang ganti hijau dulu baru bawa ke sini. Nanti saya pengen tuh ngaji ini buat saya ketinggian. Saya tuh nggak nyaman kalau duduk lebih tinggi dari orang-orang tampak terlampau tinggi. Nah itu saya sudah dapat yang di Masjidil. Ini kan juga dari Masjidil Haram ya. Ini tembakannya Masjidil Haram. Dapat yang versi pendek, ya, versi pendek bentuknya beda sedikit. Insya Allah Jumat depan sudah bisa dipakai. Insya Allah. Nanti kalau ada yang pengen pesan sama Ustadz Ali Maksum, biar dapat rezeki beliau. Oke, lah ini oleh-oleh dari mana? Dari Taif. Di Taif saya sengaja beli ini biar satu majelis dapat oleh-olehnya. Biar satu is yang ngelilingkan tuh. Ya, pelan-pelan is. Ya, sus, sing depan is, depan sendiri kanan belum dapat nih ya. Dilewati maksudnya is. Ya, sambil satu is ngelilingkan aroma yang harum dari Taif tadi, aroma wardi itu ya. Wardi itu rose itu mawar. Memang itu aroma yang dipakai di mana-mana. Makanya orang Jawa suka pakai bunga mawar. Jadi jangan dianggap klenik. Memang mawar itu harum-haruman yang paling harum mahal itu mawar itu. Ya paling oke itu wardi. Begitu mawar itu orang gimana ganti rose, wah rose ya. Padahal rose itu ya mawar loh. Paham ya? Ya. Mari kita tabuh rebananya baca doa yang biasa kita baca. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.